Oke, baik, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, baik ya. Selamat siang ya, menjelang sore. Semoga kondisi kita hari ini selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, sehingga pembelajaran kita kali ini bisa berjalan dengan baik. Oke, baik, saya langsung saja ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang menggambar atau perintah dasar menggambar objek 3 dimensi ya. Materinya sudah kita berikan seperti yang disipadi ya. Saya harapkan kamu sudah mempelajarinya, sehingga yang kita sampaikan kali ini nanti ya, ini gampang atau cepat bisa kamu pahami. Ya, baik, saya langsung aja aplikasikan ke AutoCAD-nya ya, karena kemarin di PowerPoint yang di video itu sudah saya anggap kamu pelajari, sehingga sekarang tinggal kita mau aplikasikan saja. Ya, kita share AutoCAD-nya. Ya, ini tampilannya ya. Ya, nanti materi kita ini kalau sudah selesai pembahasannya, nah, kita cukupkan saja ya. Kita juga enggak usah berlama-lama hanya untuk mengulang-ulang pembelajaran kita ini. Ya, sekarang tampilannya kan seperti ini di AutoCAD. Ini tampilan normalnya ya, 2 dimensi. Untuk beralih ke tampilan 3 dimensi, bagaimana caranya? Yang kita sampaikan minggu lalu. Kita kita pilih 2D wireframe. Kemudian kita pilih apa? Apa kita pilih? Oh, ini ya, top ya, top kita pilih, sorry. Lalu kita pilih apa? C, Pak, C. Iya, C, isometric view ya, kita klik. Jadi tampilannya sudah menjadi seperti ini. Ditampakkan wajah-wajahnya. Nanti kalau kamera saya tutup juga kan sama aja kan. Jadi kalau saya menyampaikan materi, kamu pun aktif mendengarkan dan kelihatan kan gitu. Jangan saya ngomong sepertinya sama layar komputer aja tanpa ada orangnya. Coba diaktifkan wajah-wajahnya semua biar kelihatan di mana posisinya. Dan saya harapkan selalunya nanti ketika kita daring seperti ini, kamu atur posisinya di tempat yang nyaman biar bisa diikuti. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke perintah dasar. Pertama sekali, apa yang kita gambar? Sesuai dengan video kita kemarin, menggambar box ya. Box ini fungsinya untuk menggambar kotak. Jadi kita ketikkan box, enter. Kita letakkan di sini. Di mana mau kita letakkan, di situ kita posisikan. Lalu kita beri ukurannya, arah X misalnya 30, arah Y berarti pakai koma ya, arah Y 40, tingginya atau arah Z 50. Nah, berarti ukuran kotak kita itu nanti adalah 30 kali 40 kali 50, sehingga terbentuk seperti ini. Nah, gitu ya. Oke, baik. Kemudian yang kedua, kita akan mencoba menggambar silinder. Silinder, enter. Lalu letakkan di mana yang kita inginkan, misalnya di sini. Jari-jarinya berapa? Misalnya jari-jarinya 15. Tingginya berapa? Misalnya tingginya 45. Nah, maka terbentuk silindernya seperti ini. Ya. Kemudian yang ketiga, bisa kita gambar cone, kerucut ya. Cone, enter. Kemudian kita letakkan di sini. Ya, jari-jarinya misalnya 40, tingginya 50. Ya. Jadi pemberian ketinggian ini itu arahnya tergantung posisi mouse. Kalau mouse-nya kita arahkan ke atas, berarti peninggiannya itu ke atas. Kalau mouse-nya kita arahkan ke bawah, maka peninggiannya itu ke bawah. Kira-kira gitu ya. Baik, sekarang menggambar bola. Menggambar bola perintahnya sphere. Enter. Kita letakkan di sini. Misalnya jari-jarinya 20. Nah, bentuknya seperti ini. Memang nggak kelihatan seperti bola ya. Nanti kita masukkan satu perintah untuk menampilkannya dalam bentuk tampilan yang lebih mirip dengan yang sebenarnya.
Kemudian setelah ini kita gambar torus. Torus itu untuk menggambar donat 3 dimensi gitu ya, donat 3 dimensi atau cincin juga boleh. Torus, lalu kita klik di sini peletakannya. Kemudian diameternya, jari-jarinya kita buat 20. Kemudian tebal cincinnya ini kita misalkan 6. Nah, ini terbentuk torusnya. Kemudian yang terakhir adalah perintah wedge, menggambar segitiga yang terbentuk dari perpotongan diagonal sebuah box. Jadi wedge, enter, kita klik di sini, kita berikan ukurannya 30,40,50. Nah, maka terbentuk wedge-nya seperti ini. Bisa kita move biar nggak ada yang tertutupi. Nah, gini deh. Nah, ini ada 6 perintah dasar menggambar objek 3 dimensi ya. Sebenarnya ada lagi perintah yang lain, yaitu perintah piramid. Piramid, membuat macam piramida gitu. Tapi karena kita berada di jurusan teknik mesin, perintah-perintah yang bentuknya piramid itu jarang kita gunakan. Ya, hampir tidak pernah. Ya, jadi yang paling sering nanti kita gunakan di AutoCAD itu dalam menggambar teknik mesin, perintahnya yang sering nanti ini dia. Yang pertama box, yang kedua silinder, maka nanti yang ketiga wedge. Ini dia. Ya, seperti itu ya. Gini dia. Ini yang sering kita gunakan. Oke, baik. Kemudian kalau kita ingin menampilkannya dalam bentuk terhide, maka bisa kita ketikkan perintahnya hide. Hide ini fungsinya untuk menampilkan objek ini seperti sebagaimana mestinya. Artinya kalau misalnya ada bagian itu yang di belakang, ya nggak nampak. Bagian yang tampak itu hanya bagian yang sebelah depan gitu ya. Jadi kita ketikkan hide, kita enter. Nah, maka seperti ini keadaannya. Coba sekarang saya mau menghilangkan dulu ya tampilan layar ininya, layar gambarnya atau bidang XY-nya. Saya tekan Fn F7. Nah, sehingga lantainya itu hilang. Nah, inilah sekarang keadaan dari 6 objek 3 dimensi kita. Ya. Ini tampilan ini, garis-garisnya ini muncul khusus untuk yang berbentuk lengkungan-lengkungan. Setiap yang ada lengkungannya, maka di sini ada terbentuk keadaannya seperti ini. Ini garis-garis ini bisa kita tampilkan lebih halus lagi, artinya lebih rapat lagi. Ya. Jadi untuk menampilkan ini biar lebih halus atau lebih rapat, kita gunakan perintah face trace gitu ya. Paling kasarnya nanti 0,5, paling halusnya nanti 10. Jadi kita masukkan 10, kita enter. Lalu kita hide lagi, mengulangi perintah hide. Nah, sehingga nanti objek kita lebih halus lagi seperti ini. Itu penggunaan perintah face trace lalu kita hide. Ya, ini hanya tampilan saja ya, tampilan saja. Tapi kalau nanti ini kita print, kalau pada posisi face trace-nya 10, nah berarti nanti waktu kita print tampilan 3D-nya ini nanti garis-garis ini rapat. Ya, tentunya lebih bagus ya, lebih bagus. Kemudian seterusnya, kalau nanti kita ingin memberi warna dari objek kita ini, bisa kita lakukan dengan cara memberikan warnanya ya. Ini kamu klik aja segi empatnya, boxnya. Ya. Lalu klik by layar di atas ini. Ya, pilih warnanya. Gitu ya. Lalu di escape lagi. Pilih lagi objeknya. Pilih lagi warna yang lain gitu ya. Saya ambil warnanya sembarang. Ya, jadi pilih silindernya, pilih warnanya, kemudian escape lagi ya untuk membatalkan perintah ini. Escape, lalu pilih lagi kerucut atau cone. Lalu di sini kita pilih warna ungu misalnya. Ini juga. Lalu kita pilih warna yang lain, hijau. Ini ya. Oke, baik, kalau kita hide lagi pun ya seperti ini keadaannya. Dan kalau mau kita tampilkan dalam tampilan padat,
bisa kita gunakan pilihannya itu Shaded. Kalau kita klik Shaded, tampilannya seperti ini ya. Kalau kita gunakan perintah konseptual, hasilnya seperti ini ya. Terserah, ini hanya tampilan saja ya. Itu kira-kira. Kalau saya sih, kalau realistik seperti ini ya. Realistik sama Shaded sepertinya sama saja ya, sama ya. Jadi saya lebih suka menggunakan Shaded. Kenapa? Karena warna yang kita pilih tadi itu juga yang muncul di sini dia. Oke, baik. Seterusnya, bagaimana cara menampilkan gambar kita yang 6 ini agar bisa kita putar sehingga bagian belakangnya maupun bagian bawahnya itu bisa nanti kita lihat. Nah, karena kita kalau menggambarkan gitu ya, suatu saat kita ingin melihat bagian belakangnya apakah benar atau tidak. Nah, makanya bisa kita lakukan dengan cara ini ya, arahkan mouse-nya ke sini. Bisa kita pilih di sini 3D orbit. Ya, continuous orbit. Artinya menggerakkan objek kita ini secara terus-menerus. Tapi kalau mau memutarnya sepanjang mouse yang kita gerakkan, itu kita pilih orbit ini. Tapi biar lebih menarik, saya akan pilih continuous orbit. Cara menggunakan continuous orbit ini adalah dengan cara kita arahkan mouse-nya ke kiri dulu seperti ini. Arahkan mouse-nya ke kiri, lalu tarik ke kanan. Saya ulangi, klik mouse-nya di kiri, jangan dilepas ya, tetap diklik. Lalu gerakkan ke kanan, lalu lepaskan pelan-pelan. Nah, gini dia. Jadi objeknya itu sudah berputar dan segala posisi bisa kita lihat. Posisi belakangnya, posisi bawahnya bisa kita lihat. Kalau mau kita putar juga ke arah yang lain boleh. Misalnya mau kita putar dia ke arah atas baru mutar lagi ke bawah gitu ya. Ini mouse-nya kita letakkan di bawah sini, kita klik, lalu tarik ke atas pelan-pelan, lalu lepaskan. Ini. Ya, kalau mau cepat bisa gini, lebih cepat. Pelan. Jadi sebenarnya kalau kamu dulu pernah belajar kimia ya, ada ikatan kimia itu, ada molekul-molekulnya. Nah, bisa kamu gambarkan silinder diameter kecil dengan bola yang berada di ujung silinder. Bisa kita letakkan di situ. Itu juga bisa kita gambar istilahnya molekul-molekul dalam ikatan kimia ya. Bisa juga kita lakukan seperti itu. Lalu kita putar gini biar lebih kelihatan lagi ininya, arah pergerakannya atau posisi-posisi yang ingin kita tampakkan gitu dia. Nah, ini ya. Jadi ini sebenarnya tidak terlalu sulit. Ini sengaja kita animasikan sedikit seperti ini biar lebih menarik saja. Walaupun nanti dalam menggambar ini jarangnya kita pakai. Sebentar juga kita bosan. Tapi paling tidak kalau nanti misalnya gambar kita sudah selesai dalam tampilan 3 dimensi dan sudah kita shaded, ya maka bisa kita lihat bagian manapun yang kita inginkan. Nah, demikian ya. Untuk mengakhirinya kita tekan escape aja, escape, lalu tekan aja Ctrl Z. Nah, sehingga dia kembali ke posisi semula, ya. Dan untuk kembali ke tampilan wireframe-nya, ya seperti biasa. Ya, ini kita pilih lagi shaded-nya ini, lalu kita pilih lagi 2D wireframe. Nah, gitu dia. Itu kira-kira ya 6 perintah dasar menggambar objek 3 dimensi. Baik, dari materi yang kita sampaikan ini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Atau paham? Paham ya? Mana suaranya? Kalau paham bilang paham, kalau tidak komentari ya. Bisa ngerti? Sama. Oke, baik.
sekarang kita lanjut ke materi berikutnya ya. Jadi pertemuan kita kali ini mungkin nggak banyak-banyak, hanya mengaplikasikan video yang saya berikan itu, mengaplikasikannya di AutoCAD langsung. Baik, sekarang kita masuk ke materi lanjutan, yaitu proses memberikan atau mengubah objek 2 dimensi menjadi objek 3 dimensi. Ya, kita kembali ke AutoCAD-nya, share. Ini AutoCAD-nya. Seperti ini. Kali ini, kalau ini tadi kan kalau kita ingin menggambar sebuah box, langsung kita gunakan perintah box. Bagaimana kalau misalnya saya ingin menggambar objek 2 dimensi dulu, baru kita buat sebuah box? Tentunya dasarnya ini adalah segi 4. Nah, gitu ya. Jadi saya geser ke sini. Kali ini kita akan ketik rectangle. Ukuran rectangle-nya itu kita buat 35,45. Inilah ukuran rectangle. Sekarang kita ingin membuat sebuah box dari 2 dimensinya berbentuk rectangle. Maka perintah yang kita berikan apa? Untuk membuat objek 2 dimensi. Iya, perintah extrude ya. Berarti yang respon itu sudah menonton video kita sebelumnya. Jadi kita ketikkan aja extrude. Sebelumnya kita cek dulu coba. Ini kalau saya klik satu garis, maka semua objek ini terpilih kan? Ya, semua objek terpilih. Dan ujung-ujungnya ini semuanya tepat ketemu di ujungnya. Tidak berlebih dan tidak kurang. Nah, jadi kalau kondisinya seperti ini, kalau kita extrude, maka nanti hasil extrude-nya itu adalah sebuah box solid. Solid maksudnya padat. Ya. Oke, kita extrude. Kita pilih nih objeknya, enter. Nah, lalu kita pilih ketinggiannya mau berapa, misalnya 50. Kita ketik 50, enter. Nah, maka terbentuk sebuah box. Dan boxnya ini bisa kita pastikan solid. Ya, saya kasih warna biar lebih menarik. Kemudian kita shade it. Nah, dia padat sama seperti perintah box yang kita bahas tadi. Ya. Oke, baik. Kemudian seterusnya, bagaimana kalau misalnya saya buat sebuah box tapi saya gambar segi 4-nya itu dari perintah line. Misalnya kita ketikkan line. Kita letak di sini. Add 40 sudut 0, add 45 sudut 90, add 40 sudut 180, close. Nah, seperti ini. Jadi kalau tadi dari rectangle, dia kan satu kesatuan. Kalau dari sini kalau kita perhatikan, apa ini efeknya? Garis-garis ini masing-masing berdiri sendiri ya kan? Nah, kalau saya pilih satu garis, maka dia saja yang terpilih. Kalau satu garis ini saya hapus, maka hanya satu garis ini yang terhapus. Kalau dari perintah rectangle tadi, semua garis terhapus walaupun kita pilih satu garis. Jadi kalau kondisi ini kita extrude, ya coba kita lihat ininya, hasilnya. Extrude, lalu kita pilih objek ini 4-4-nya, enter. Lalu kalau kita berikan ketebalannya ke atas 50, enter. Nah, kalau misalnya ini kita kasih warna lagi, ya, misalnya warnanya ini, kalau kita hide, nah, maka tampilannya seperti ini. Ini tadi kan solid, maka seperti ini keadaannya. Kalau ini tadi hasil extrude-nya itu hanya berupa sebuah surface, kita istilahkan, atau kita istilahkan ini terbentuk lembaran-lembaran. Ini lembaran pertama, lembaran kedua, lembaran ketiga, dan seterusnya. Ya, dan ini adalah bolong atau kosong di tengah-tengahnya. Nah, seperti ini keadaannya. Ya, kalau kita putar gini deh. Ini akibat, kenapa? Akibat dari apa? Akibat garis-garis pembentuk rektangular ini tadi, ya, keempat garis itu belum dalam bentuk satu kesatuan. Jadi kalau kita ingin menghasilkan hasil extrude yang solid, maka sketnya itu harus
dibuat jadi satu kesatuan, atau kita istilahkan di join. Nah, gitu ya, di join. Jadi bagaimana cara menjoinnya? Kalau ini tadi kan sudah beres ya, ini kita hapus saja. Ini kita Ctrl Z. Nah, sekarang bagaimana untuk menjoinnya ini? Ya, untuk menjoin atau menggabungkannya, ketikkan saja perintah join. Join, enter. Lalu blok aja semuanya, atau pilih semua garis-garis ini, lalu kita enter. Dan ini sudah terjoin, sama seperti rektangular tadi. Gitu dia. Ya, jadi kalau gini, ya bisa kita extrude lagi. Ya, kita extrude. Nah, maka penebalannya ya berapa kita inginkan, maka nanti hasil height-nya itu sudah dalam bentuk solid lagi, gitu dia. Ya, sudah dalam bentuk solid. Nah, bisa ya. Jadi kalau kita nanti dalam 2 dimensi tahap awal ini, kita nanti masih belajar tentang objek solid ya, objek 3 dimensi yang solid, yang padat. Itu ya yang akan kita bahas sampai nanti akhir pertemuan kita masih berbicara tentang yang solid saja. Oke, ini hasil dari perintah apa tadi? Extrude dengan opsi height, artinya menentukan ketinggiannya. Oke, baik, seterusnya kita akan menggunakan perintah extrude untuk opsi yang kedua. Ya. Yaitu opsi pad. Opsi pad maksudnya di sini adalah memberi ketebalan, yang mana nanti memberi ketebalan dalam bentuk 3 dimensi dengan cara sket 2 dimensi itu nanti mengikuti lintasan yang ada. Di sini saya gambar dulu sebuah lingkaran C di sini ya. Kemudian kita beri jari-jarinya misalnya 5. Saya perbesarin ya. Nah, kemudian kita gambarkan lintasannya. Saya gambar dari perintah PL aja, polyline. Kita mulai dari center. Lalu kita arahkan ke sini. Ya, misalnya add 50 sudut 90. Kemudian add 35 sudut 0. Nah, gitu ya. Nih. Kemudian add 25 sudut min 90. Nah, misalnya kita ingin seperti ini. Ini kita fillet dulu ujung-ujungnya ini ya, fillet, enter. Lalu kita pilih R, kita berikan jari-jarinya misalnya 5. Lalu kita ketik multiple. Fillet sudah dipelajari ya di 2 dimensi. Kita klik 2 garis ini, klik lagi 2 garis ini. Nah, seperti ini. Akibat dari perintah polyline atau p-line tadi, garis yang terbentuk ini sudah dalam satu kesatuan nih. Sekarang kita ingin menegakkan atau memberdirikan padnya ini, lintasan ini atau garis ini. Ya, memang kita belum masuk ke materi ini ya, belum masuk ke materi rotate 3D, tapi nggak apa-apa. Sini kita yang mau kita lihat nanti hanya extrude padnya. Jadi rotate 3D X, sorry ya, ini kita klik dulu, enter, lalu X, enter. Di sini posisinya masukkan 90, enter. Jadi sekarang ininya sudah berdiri seperti ini, gitu ya. Baru dari sini nanti ya saya copy aja ini untuk memperlihatkan awalnya dan akhirnya ini ya. Lalu ini lingkaran kita extrude dengan mengikuti lintasan ini. Nah, gitu dia. Jadi di sini kita ketikkan extrude, enter. Lalu kita pilih objek lingkaran ini yang mau di extrude. Kalau nggak ada lagi kita enter. Lalu di sini kita pilih P. Ini kan ada pad ini ya, pad. Kita
kita pilih P saja, enter, lalu klik garis ini, garis lintasannya ini. Nah, maka akan terbentuk keadaannya seperti ini. Ya, untuk melihat hasilnya itu bisa kita hide. Nah, seperti ini. Kalau ini mau kita kasih warna boleh. Misalnya warnanya warna ini. Lalu kita hide lagi. Ini hasilnya. Kalau kita mau tampilkan dalam bentuk tampilan shaded, ya seperti ini hasilnya, gitu dia. Ya. Jadi kalau kita nanti ingin menggambar pipa yang berkelok-kelok istilahnya ya. Nah, jadi bisa kita buat dulu lintasannya ini. Baru nanti kita gambar lingkaran sesuai dengan diameter pipa yang kita inginkan. Itu kira-kira ya. Jadi kalau kamu nanti ingin menggambar rantai itu kan posisinya gini ya, gini. Jadi bagian A1 ini dengan bagian ini kan sama bentuknya, tinggal kamu copy aja nanti. Lalu nanti dipasang-pasangkan. Bisa juga kita buat untuk membuat rantai. Ya, ini kira-kira penggunaan perintah extrude opsi pad. Paham di sini ya? Oke, baik. Yang terakhir. Jadi kita nggak berlama-lama karena tinggal mengaplikasikan aja. Sekarang kita ingin menggunakan perintah revolve. Revolve ya. Jadi di sini nanti kita gambar dulu. Kalau revolve itu kalau kamu lihat di video kita, pertama sekali kita gambar dulu objek 2 dimensinya ya, sketch 2 dimensi. Baru nanti sketchnya itu kita putar. Lintasan hasil putarannya itu nanti ya, lintasannya itu akan membentuk objek 3 dimensinya. Nah, seperti itu cara kerjanya. Jadi kita gambar dulu objek 2 dimensinya dan keadaannya kita buat tegak. Jadi kita putar dulu UCS-nya ya, UCS enter X 90. Nih, jadi UCS-nya sudah kelihatan nih berdiri. Nah, sekarang kita tampilkan aja dalam bentuk 2D wireframe. Ya, sekarang kita gambar di sini ya. Perintahnya saya buat perintah polyline, sehingga nggak perlu lagi menjoinkan. Polyline, klik di sini. Panjangnya 50, sudut 0. Panjang 30, sudut 90. Panjang 10, sudut 180. Panjang 20, sudut min 90. Panjang 40, sudut 180, close. Nah, ini hasilnya. Oke ya. Kemudian seterusnya kita fillet. Radiusnya kita buat 3. Lalu multiple untuk memberi radius tanpa mengulangi perintah. Ya, jadi kita klik ini dan ini dan ini dan ini. Ini kita rencananya mau membuat sebuah asbak rokok yang belum dibolongin ya, tempat rokoknya itu di pinggir itu nggak kita buat sampai ke situ. Kita masih membuat asbaknya saja. Oke, kalau sudah kita enter. Ini kita beri kelengkungannya lagi agak besar ya. Jadi kita ulangi perintah fillet dengan cara mengenternya saja. Lalu kali ini kita pilih R, pilih jari-jarinya 6. Kita klik ini dan ini. Nah, seperti ini. Oke, baik. Setelah ini selesai, maka sekarang ini mau kita revolve. Ya, namanya diputar, objek 3 dimensi diputar, tentunya harus memiliki garis tempat dia berputar. Ya, garis sumbu dia berputar. Kita mutar ini terhadap UCS ya. UCS kita sekarang posisinya seperti ini, Y-nya ke atas. Maka UCS-nya kita pindahkan dulu. UCS enter. Opsi M untuk move enter. Kita pindahkan ke sini UCS-nya. Sehingga biar nanti terbentuk sebuah asbak rokok, maka nanti objek 2 dimensi ini kita putar tentunya terhadap sumbu Y. Biar terbentuk asbak rokok. Ya. Jadi di sini langsung saja kita gunakan perintah revolve. Ya, revolve.
enter ya. Lalu kita pilih objek yang mau di revolve yang ini, enter. Lalu kita disuruh memilih diputar terhadap apa. Kita ingin memutarnya terhadap sumbu Y, enter ya, sehingga terbentuk seperti ini ya. Ini dia ya. Sekarang tinggal mau diputar penuh 3/4, setengah atau 1/4, atau mungkin hanya sebagian gitu ya. Karena kita mau dia utuh, maka kita isikan 360, enter. Nah, sehingga sudah terbentuk asbak rokoknya seperti ini ya. Ini kalau kita geser, nah seperti ini kira-kira. Nah, gini ya. Lalu kalau kita hide, nah seperti ini tampilannya. Kalau kita kasih warna ini misalnya hide, seperti ini dia. Dan kalau kita tampilkan dalam tampilan 3 dimensi, maka kita pilih shaded. Nah, maka inilah asbak rokoknya ya. Itu kira-kira UCS normal. Nah, gitu dia. Bisa di sini. Bisa ya. Oke, baik. Sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Ada? Oke, baik. Kalau nggak ada, saya kasih satu perintah lagi. Ya, satu perintah lagi. Ini mau kita bikin lubangnya nih di empat bagian sisinya ini. Ya, jadi caranya nanti UCS-nya kita move-kan ke pusat di atas ini. Di atas ya, ini kita wireframe-kan saja dulu. Ya, kita ketikkan UCS, lalu opsi move, lalu opsi chain, kita pilih yang ini biar UCS-nya pindah ke atas ini. Oke. Sekarang kita gambar sebuah silinder, pusatnya di chain ini, kemudian jari-jarinya kita katakanlah misalnya 10 ya, terlalu besar ya, 10, 20, kita cancel. Silinder, chain, jari-jarinya 6, panjangnya ke sini. Kalau tadi 50, kita bikin misalnya 65. Nah, seperti ini. Kalau kita hide, nah seperti ini keadaannya ya. Kemudian ini kita copy dulu, kita copy, enter, letakkan di sini juga, letakkan di sini juga. Jadi di sini nanti berimpit. Nah, gitu ya. Berarti di sini sudah ada 2 ya. Sekarang ini kita perbanyak rotasi, rotate ya. Ini UCS-nya kita putar dulu terhadap X min 90. Nah, jadi bidangnya sudah, bidang dasarnya sudah bidang XY. Jadi ini bisa kita array polar. Array, klik objeknya 1, enter, pilih polar. Lalu di sini pilih base point-nya, kita ketikkan chain. Ini ya. Lalu kita pilih I-nya, item 4. Kemudian kita pilih lagi di sini. Ini sudah 4 ya, 360. Kita enter saja.
Jadi kalau kita hide, seperti ini hasilnya. Ya. Nah, jadi sekarang kita akan potong silinder ini, atau boleh kita katakan asbak ini akan kita potong dengan silinder ini. Nah, tapi ini tadi hasil arraynya ini kan satu kesatuan ya. Jadi kita explode dulu. Explode. Kita klik ini, kita enter. Sekarang kita subtract perintahnya ya, subtract. Nah, jadi kita pilih dulu ini yang mau kita potong, enter. Nanti subtract kita pelajari tersendiri. Kita pilihlah keempat silinder ini. Lalu kita enter. Nah, maka sekarang yang terbentuk hanya seperti ini. Ya. Ini kalau kita ganti warnanya lagi boleh. Ini pun kita ganti warnanya. Ya, ini pun kita ganti warnanya dengan warna putih. Nah, kemudian putih gak nampak ya. Lalu kalau kita shaded, seperti ini dia hasilnya. Ya. Sedangkan silindernya ini sudah terpisah ya, ini dengan ini terpisah. Itu kira-kira kalau kita ingin membuat di sini satu lagi silinder boleh. UCS-nya kita putar dulu, UCS X90. Lalu silinder lagi, chain sini ya. Lalu diameternya 6, tingginya misalnya 10, 12, 15. Nah, seperti ini. Ini kita ganti warnanya dengan warna ini. Nah, gini. Nah, gitu dia. Jadi terbentuk. Ya, sini saya gambar ini bukan menganjurkan merokok ya. Ini hanya contoh menggambar. Nah, kalau saya sendiri sangat melarang merokok. Ini kira-kira. Jadi ini asbak rokoknya sudah selesai. Misalnya orang yang merokok kita lihat itu. Nah, inilah tempat filternya ya. Ini batang rokoknya. Disinilah apinya kan itu kan. Apanya, baranya, bukan api ya, bara. Ini kira-kira hasilnya. Tapi kalau rokok ini mau kita pindah, bisa, mau kita pindah, kita geser. Tadi di luar, ya. Jadi dia bukan satu kesatuan. Nah, ini kira-kira hasil dari perintah revolve. Tapi ada penambahan perintah ya. Ada array 2 dimensinya, tapi kita gunakan array 2 dimensi, bukan 3 dimensi. Ada lagi tadi subtract, nah, gitu ya. Nah, jadi ini aplikasi lanjutan dari AutoCAD kita. Ya, ini hasil akhirnya. Nah, jadi kita katakan tadi perintah-perintah lanjutannya itu nanti kita dibahas juga di minggu depan ya. Perintah mengedit objek 3 dimensi, gitu dia. Nah, jadi bisa kita berkreasi menggunakan perintah-perintah yang ada di AutoCAD untuk menggambar objek yang kita inginkan. Jadi kalau misalnya kita mau putar, kira-kira gini dia. Ya, atau kalau misalnya biar dia sendiri aja yang ada di situ, misalnya ya. Ini kita hapus saja. Nah, seperti ini. Jadi bisa kita putar sendiri. Nah, ini rokoknya tadi dia. Ya, ini menggunakan perintah penambahnya tadi ada penambahan subtract. Subtract itu memang fungsinya untuk memotong ya. Dan subtract itu nanti perintahnya sama penggunaannya dengan perintah trim di 2 dimensi. Pasti selalu kita gunakan, pasti. Ya, karena dengan memotong itulah objek tersebut bisa terbentuk atau sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, baik, sampai di sini sementara inilah materi yang bisa kita sampaikan. Ya, kita kembali ke Zoom kita. Yuk, dari materi yang kita sampaikan tadi bisa dipahami, bisa diikuti ya.
Mana suaranya? Insyaallah. Ya, oke, baik. Kalau sudah, ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Nggak ada? Di video kita yang di Sipadi tadi, nanti setelah kamu tonton, kamu tetap berikan komentar ya, like dan beri komentarnya. Tandanya kamu aktif di materi tersebut. Nanti ketua kelas, siapa ketua kelas ini? Ada datang? Suparno ya? Ya, Pak. Ya, Pak. Oke, coba nanti Suparno, kamu lihat komentar di video Sipadi kita, nama-namanya yang memberi komentar siapa, kamu tuliskan dan kirimkan ke saya ya. Baik, Pak. Nah, nanti siapa yang memberi komentar, di akhir komentar itu kamu buat kelasnya ME2E gitu aja. ME2E di akhir, biar nanti ketua kelasnya nanti gampang untuk mengeceknya ya. Oke, baik, kalau nggak ada lagi yang bertanyakan, saya pikir ini saja materi yang bisa kita sampaikan ya. Semoga bermanfaat, walaupun yang kita sampaikan sedikit, mudah-mudahan bisa bermanfaat sama kamu dan bisa kamu aplikasikan. Minggu depan nanti kita masuk materi mengedit, dan seterusnya nanti kita masuk latihan dan kita akan berikan tugas ya. Nah, jadi betul-betul persiapkan. Baik, sekali lagi kita akhiri ya. Kalau sudah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Yuk. Terima kasih, Pak.